Kebetulan kita dari PBH Official kehadiran tamu yang spesial ya. Mas Mirwansyah SHMH, pengacara fenomenal yang viral ya kan, yang masih tetap eksis membantu rakyat ya yang minim dalam artian itulah gitu ya. Iya. Oke, mungkin biar lebih akrab lagi nih sama akunya, perkenalin diri dulu dong. Siap. Fandi. Mirwansyah. Nah, ini kita sebenarnya banyak pengen ulik-ulik tentang Mas Mirwansyah ini karena 1-2 tahun belakangan ini kita banyak mendengar lah sepak terjang dari Mas Mirwansyah gitu. Mungkin kalau boleh tahu seluk-beluk awal sebelum sampai viral seperti itu tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Biar menjadi bisa jadi motivasi juga gitu buat teman-teman pengacara yang muda-muda gitu loh. Sebenarnya Mirwansyah itu ya lahir dari penderitaan rakyat. Sesungguhnya ya. Jadi sebelum ada TikTok, Mirwansyah sudah lahir bersama dengan perjuangan masyarakat Riau khususnya. Sejak kuliah 2012 di Fakultas Hukum UIR, saya sudah turun ke jalan untuk memperjuangkan dan menyuarakan kebenaran. Dari 2012 awal kali sampai saya dulu Bu Arus kasih nilai N sama saya. Dia bilang jahe nih, teman-teman Fakultas Hukum ini pasti tahu Bu Arus itu fenomenal, dosen yang senior, yang paling anti dengan demo. Dan pada waktu itu saya rela dapat nilai E, dikatakan jahe, mau dikasih N dan segala macamnya, saya nggak peduli. Yang dalam pikiran saya adalah bagaimana saya sebagai seorang mahasiswa, saya bukan hanya peduli terhadap nilai saya bukan hanya peduli terhadap ijazah saya, tapi saya harus peduli terhadap daerah saya, bagaimana bangsa Indonesia ke depan. Jadi nilai-nilai itulah yang kemudian membentuk karakter saya. Maka saya masuk di organisasi kampus di internal. Dulu organisasi apa? Saya masuk di GMNI, sempat jadi ketua komisariat GMNI, kemudian di cabang. Saya juga pernah jadi Menteri Hukum dan HAM BEM Universitas. Lalu kemudian terakhir saya pernah menjabat BNN of Riau, ABOR, Askar BNN of Riau, besutan dari BNN ya, provinsi, dan yang mana anggota saya itu para presiden mahasiswa. Wow, saya bukan presiden mahasiswa, tapi anggota saya para presiden mahasiswa. Luar biasa. Berarti kita ketuanya ketua dong gitu ya? Iya, saya presidennya presiden. Iya, presidennya presiden. Benar. Itu luar biasa. Ini presiden dalam artian mahasiswa ya? Iya, presiden mahasiswa miniatur sebuah negara gitu ya. Dan terakhir saya menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Mahasiswa. Jadi di Universitas Islam Riau itu ada miniatur organisasi yang memang menyerupai seperti lembaga-lembaga negara. Dan pengalaman saya berbagai organisasi internal dan eksternal kampus membentuk karakter diri saya sebagai seorang petarung, sebagai seorang pejuang. Tapi sebelum kuliah ya, sebelum tergabung dalam sebuah organisasi yang ada di kampus, mungkin masa-masa sekolah dulu boleh dong kita. Saya ini alumni pondok pesantren. Saya ini kalau di Tebu Ireng Jombang Jawa Timur, saya ini adalah santri ya yang lahir dari pondok pesantren pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hadaratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dari 2007 sampai selesai. Jadi saya dari sana, saya digembleng di sana. Jadi kebiasaan saya di pondok, lalu kemudian saya aplikasikan di dalam kehidupan kampus, dan itu masih matching dia. Kira-kira hafiz nggak nih ya? Saya hafiz tapi juz 30 aja. Juz amma tasalun. Juz amma tasalun. Benar. Tapi itu udah bekal juga dong. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi religius dan hukum bersinergi ya. Nah, jadi saya sering tampil, sering demo di mana-mana tempat, dan bahkan saya kalau dibuka di googling Mirwansyah aktivis Riau, saya pernah mau dibunuh. Saya pernah robohkan kantor gubernur provinsi Riau zaman Bang Andi Rahman. Saya pernah robohkan kantor DPR pagarnya itu, dan saya dilaporin di Polda, di Polres dan lain sebagainya. Dan itu catatan sejarah Mirwansyah. Pada waktu itu belum ada TikTok. Iya. Tapi kalau ditanya siapa Mirwansyah, Mirwansyah pejuang rakyat pada waktu itu. Dan mestinya anak-anak sekarang harus tahu dong. Karena harus ambil peran. Iya, ambil peran. Tidak bisa lagi antipati, apatis. Ya sebagai mahasiswa kita harus catur dharma perguruan tinggi, harus betul-betul bisa kita laksanakan. Karena tantangan terberat kita adalah setelah lulus. Setelah jadi alumni itu yang berat, Bang. Itu yang berat, Bang. Kita Dan mau saya jadi tidak apa pernah gitu ya? melewatkan sedikit pun
ya kesempatan saya, semua relasi, semua yang saya bangun sewaktu mahasiswa, saat saya sudah jadi alumni. Maka saya udah tahu tujuan saya kemana, karena saya waktu kuliah Fakultas Hukum saya tahu, walaupun saya menjadi aktivis, tapi tujuan akhir saya adalah menjadi pengacara. Itu yang saya tanamkan, itu motivasi saya, itu mimpi saya. Maka saya nggak pernah mau tes jaksa, nggak pernah mau tes menjadi hakim. Saya mau jadi pengacara. That's it. Membela rakyat yang lemah juga. Ya, tentunya bertransformasi dari parlemen jalanan menjadi macan pengadilan. Makanya kalau orang sudah berhadapan sama kita, ini cerita teman-teman lah ya. Itu siapapun yang kita periksa bisa kencing di celana dia, kira-kira gitu. Udah hampir sama ya setakat sama jaksa ya, sama polisi jadi. Beda. Kalau jaksa, kalau bukan maksudnya animonya loh gitu. Oh lebih, iya kan? Lebih. Nah, itu karakter yang saya bentuk dari kampus yang kemudian bertransformasi menjadi pengacara, karakternya semakin hebat dia. Karena dulu di jalanan kita ya mengenyampingkan hukum, sekarang kita menjadi macan yang taat hukum. Lebih ngeri lagi, Pak. Dan konsisten ya pasti. Dan mudah-mudahan sampai hari ini kita konsisten dan istiqomah di dalam perjuangan. Karena itulah memang mimpi kita sejak kita di kampus, bagaimana diberikan kekuatan untuk bisa memperjuangkan apa yang menurut kita tidak benar. Apa yang menurut kita tidak adil, apa yang menurut kita zolim. Melalui profesi pengacara, kita manfaatkan profesi ini untuk berbuat amal kebaikan. Karena kata orang tua saya, khairun nas anfa'hum linnas. Jadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia umat. Ya sebagainya. Aku juga dapat informasi nih, kalau bahasanya Bang pernah jadi kuasa hukum artis-artis juga ini kabar-kabarnya. Mungkin bisa di-spill dong siapa-siapa artis-artis yang mungkin pernah jadi kuasa yang pernah menggunakan jasa kuasa hukum Abang gitu. Saya ingin cerita sedikit bahwa sebenarnya dulu kalau ingat cerita Pak Marbun ya. Pak Marbun. Katanya kalau mau jadi sukses seperti dia dulu ya. Ini teman-teman pasti sering didoktrin tunggu 15 tahun, 10 tahun paling cepat lah. Dan zaman sudah berubah. Era 4.0 ini sudah berubah. Sekarang sudah ada TikTok, sekarang sudah ada Instagram. Semuanya bisa gunakan itu, bisa memanfaatkan itu, bisa memaksimalkan kecanggihan-kecanggihan medsos. Dan alhamdulillah 2021 TikTok mengubah hidup saya. Ada satu komentar saya mengenai kasus artis yang kemudian artis itu menggunakan jasa saya. Saya diminta untuk ke Jakarta, masalah Fuji, masalah Vanessa Angel, artis itu. Dan kemudian dari situ saya bedak. Kuasa Allah ya. Kuasa Allah. Benar. Anak kemarin sore yang baru dilantik 4 Januari 2019, 2021 viral di mana-mana. Mungkin di Pekanbaru yang dikenal orang pengacara Mirwansyah. Ini bukan maksud kita ini maksudnya yang dilihat orang fenomena. Dulu orang ngejek saya, ngapa joget-joget, ngapa ini segala macam Sekarang semua pengacara main TikTok, Bos. Iya benar. Semua pengacara main TikTok. Enggak pengacara doang, polisi juga, semua rata-rata udah pada main TikTok ya benar. Dan follower saya. Mungkin kalau pengacara di Pekanbaru saya paling tinggi. Ada 2 akun itu hampir 700.000. Wow, udah mendekati 2 akun saya. Iya. Di Instagram saya udah hampir 70.000. Luar biasa, ini jadi fenomena. 2021 setelah saya pegang itu mulailah ada beberapa Ayuwisya selebgram yang sekarang punya program di iNews, di TV, dan sampai hari ini kita dipercaya untuk beberapa artis. Bahkan saya nolak artis sekarang. Kenapa itu, Bang? Oh iya, kalau dia mau pakai nggak bisa lagi hanya personal branding atau exposure. John LBF juga kita yang megang kan, pengusaha yang fenomenal ya kan. Jangan ngatur Tuhan, itu juga kita gitu loh. Artinya kalau sekarang kita harus punya punya satu semacam inilah ya, yang standar lah ya. Nah, jadi tapi jadi keanehan gitu loh. Abang udah megang kasus-kasus artis juga gitu ya. Tapi masih mau membela teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang masih yang masih awam hukum, yang mungkin dalam finansialnya mungkin masih tergolong di bawah garis kemiskinan gitu. Kenapa, Bang? Itu yang pengen aku tanyakan. Seperti yang saya jelaskan di awal, karena background Mirwansyah itu adalah sebagai aktivis. Real karena itu atau mungkin ada kejadian mungkin di masa dulu yang mungkin yang menyebabkan sebagai aktivis itu kita sering bersama dengan masyarakat, kita tahu bagaimana kesusahan masyarakat, kita tahu bagaimana penderitaan masyarakat, dan di situ kita terpanggil. Maka saat kita menjadi pengacara, betapa celakanya kita
ketika mereka dizolimi, ketika mereka dikriminalisasi, kita tidak menyentuh dan kita tidak membantu. Lalu untuk apa profesi ini? Apakah hanya untuk kekayaan? Apakah hanya untuk glamor? Kan tidak. Gitu loh. Kalau itu kita setuju banget. Ya, makanya Karena kalau nggak banyak kalau ya, abang lihat, justru, kalau iya, abang iya. lihat yang paling fenomenal 2022 ya, di mana warga Pekanbaru ditangkap oleh Kapolda Metro Jaya yang sekarang jadi Kabarkam, bintang dulu bintang 2, sekarang bintang 3, masalah konsorsium 303 Sambo. Oh, iya, yang iya, viral iya, iya, banget, benar, ya kan? Dan alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allah kasih kesempatan yang pada akhirnya bisa membebaskan Mas Rid dalam waktu yang sangat singkat, 1 bulan. Udah tersangka, sudah ditahan 1 bulan oleh Kapolda Metro Jaya dan akhirnya bebas. Perkaranya viral di mana-mana. Tapi kalau boleh ini sedikit, pertanyaannya agak sedikit tajam ini. Bukankah setiap kasus-kasus yang abang tangani itu, apakah mesti kasus yang viral aja atau kasus yang no viral?